Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pengabdian Masyarakat, yang terhormat kepada Bapak Fikri Farihin MPD, dan juga teman kelas PAI 4B yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Minatul Zahro, Prodi PAI dari Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kebutuhan versus pendekatan berbasis aset dalam pengabdian. Yang pertama di sini ada pengertian dan juga perbedaan utama antara analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi, pengabdian kepada masyarakat di sini merupakan bagian integral dari misi perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan juga sekitarnya. Jadi program pengabdian ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan layanan atau solusi atau atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan antara perguruan tinggi dan juga komunitas lokal. Jadi perbedaan utama antara analisis kebutuhan dan juga pendekatan berbasis aset terletak pada titik fokus dan juga cara pandangnya. Jadi analisis kebutuhan berfokus pada identifikasi masalah, kekurangan, dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga cenderung melihat apa yang kurang dalam masyarakat. Jadi sebaliknya, pendekatan berbasis aset memusatkan perhatian pada potensi dan juga kekuatan yang sudah ada. Jadi melihat apa yang sudah ada sebagai modal utama pengembangan. Dan yang kedua di sini kelebihan dan juga kekurangan masing-masing pendekatan, yakni analisis kebutuhan dan juga pendekatan berbasis aset dalam merancang dan juga melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Analisis kebutuhan memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah dan juga kebutuhan real masyarakat secara sistematis dan mendalam. Dengan demikian, program yang dirancang menjadi lebih relevan dan juga tepat sasaran, serta dapat menghindari terjadinya paternalisme atau solusi yang tidak sesuai dengan realitas lapangan. Dan meskipun demikian, pendekatan berbasis aset juga tidak lepas dari kekurangan. Jadi jika potensi atau aset masyarakat sangat terbatas atau tidak terorganisir dengan baik, pendekatan ini bisa kurang efektif dan memerlukan waktu serta upaya besar untuk membangun kapasitas komunitas. Dan yang ketiga, di sini ada penerapan pendekatan analisis kebutuhan dan pendekatan berbasis aset dapat memengaruhi keberhasilan, berkelanjutan dan juga dan dampak program. Jadi analisis kebutuhan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan program pengabdian benar-benar relevan dan juga masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Jadi melalui proses ini, pelaksana program dapat memahami secara mendalam kebutuhan asli komunitas, memprioritaskan intervensi yang paling mendesak, serta merancang solusi yang tepat sasaran.
Dan yang keempat, di sini ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih atau mengombinasikan kedua pendekatan tersebut agar pengabdian lebih efektif dan juga berdaya guna. Jadi agar pengabdian lebih efektif dan juga berdaya guna, ada beberapa faktor yang penting perlu dipertimbangkan, antara lain pemahaman konteks lokal dan juga intervensi sumber daya, partisipasi aktif masyarakat, pertimbangan aspek budaya dan sosial, dan juga penentuan prioritas intervensi berkelanjutan program, serta penggunaan data dan evaluasi berkala. Jadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kombinasi analisis kebutuhan dan juga pendekatan berbasis aset dapat menghasilkan program pengabdian yang lebih partisipatif, adaptif, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi dengan demikian keberhasilan pengabdian kepada masyarakat ini sangat bergantung kepada kemampuan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara tepat. Dan juga program yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas dan ketahanan komunitas untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait analisis kebutuhan dan juga pendekatan berbasis aset dalam pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.